Halo guys, ketemu lagi dengan kita di Tonix Computer Channel. Sekarang kita akan mereview sebuah SSD keluaran tim, yaitu SSD Tim T-Force Delta Max RGB. Sudah banyak SSD yang beredar di pasaran, dari yang termurah hingga yang termahal. Namun kali ini kita tertarik dengan satu SSD yang menurut kita itu unik. Kenapa unik? Karena biasanya SSD itu dijual karena harganya yang murah ataupun karena performanya yang terbaik. Nah, kali ini gua mau nge-review yang berbeda nih, SSD keluaran tim yang menarik untuk kita review. Sebelum kita lanjut, yuk dibantu like, comment, share, dan subscribe Tonix Computer Channel biar kita makin semangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru. Pertama-tama kita buka dulu ya, atau unboxing kotaknya dulu. Isi dalam kemasan bisa kita lihat terdapat satu buah SSD-nya, satu buah konektor USB 9 pin ke kabel micro USB, satu buah kabel 5 volt ARGB, dan satu buah kain microfiber yang berguna untuk membersihkan permukaan SSD yang berbahan mirror. Seperti yang kita lihat di dalam video ini, penggunaan bahan mirror pada finishingnya memanglah sangat membuat tampilan SSD menarik dan lebih elegan. Tetapi kekurangan dari bahan ini adalah mudah sekali bercak atau sidik jari kita mudah sekali menempel. Maka daripada itu, tim sudah menyediakan kain microfiber untuk membersihkannya. Lanjut kita kasih tahu cara memasangnya. Pertama-tama kita colok dulu kabel SATA yang ada di power supply kalian. Setelah itu kita colok kabel datanya. Habis itu yang tak kalah penting, jangan lupa ya colok micro B-nya untuk menyalakan lampunya. Oh iya, ARGB pada SSD ini sudah mendukung software dengan motherboard kalian. Jika motherboard kalian tentunya sudah support. SSD ini kompatibel dengan Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync, dan perangkat lunak ASRock Polychrome Sync. Nah, seperti yang gue bilang di awal, SSD ini tidak memprioritaskan performa atau harga untuk dijual. Tetapi SSD ini lebih ke model yang dijadikan sebagai nilai jualnya. Ini yang menarik perhatian gua karena modelnya yang menarik. Ada dua colokan yang disediakan. Jika motherboard kalian sudah support ARGB, maka kalian tinggal colok ke colokan ARGB 3 pin yang ada di motherboard kalian. Jika tidak support, maka menggunakan satu kabel lagi yang sudah disediakan, yaitu micro B to USB front panel. Selain model yang menarik, gua kali ini juga mau coba seberapa bagus performanya dibandingkan dengan tampilannya. Yuk langsung aja kita review. Pertama-tama kita ingin mengujinya menggunakan software atau disk benchmark. Dari pengujian ini kita mendapatkan hasil dengan kinerja maksimal. Untuk write-nya adalah 489 MB per second dan read-nya adalah 537,63 MB per second. Pengujian selanjutnya kita menggunakan software Anvil Storage Utilities. Pada pengujian ini kita mendapatkan skor tertinggi. IOPS rate-nya adalah 65.830,90 dan untuk write-nya di 83.979,44.
Total skor SSD ini rate-nya adalah 1807,75 dan write-nya adalah 2583,48. Overall mendapatkan skor sekitar 4391,24. Pada pengujian selanjutnya kita menggunakan software Crystal Disk Mark. Pada pengujian kali ini SSD tim Delta Max RGB memiliki kecepatan tertinggi untuk rate-nya adalah 563,26 MB per second dan write-nya adalah 509,98 MB per second. Dibanderol dengan harga 900 ribuan untuk yang 250 GB, 1,3 jutaan untuk yang 500 GB dan 2,4 jutaan untuk 1 tera. SSD ini boleh dikatakan sedikit lebih mahal, tetapi jika kalian ingin tampilan PC kalian lebih eye-catching dan lebih keren, SSD ini boleh diperhitungkan untuk dibeli. SSD ini bergaransi resmi selama 3 tahun. SSD Delta Max hadir dalam kategori internal 2,5 inch dengan panjang 100 mm, lebar 61 mm, dan tinggi 9,5 mm. Sekitar 2,5 mm lebih tinggi atau lebih tebal dibanding dengan SSD lainnya yang sejenis. Itu dikarenakan terdapat RGB atau terdapat modul LED RGB-nya. Pengujian selanjutnya adalah kita akan menguji seberapa menarik dan seberapa keren dari cahaya atau lampu RGB pada SSD ini. Pengetesan RGB dilakukan dengan menggunakan aplikasi Gigabyte RGB Fusion dikarenakan rig yang kita pakai untuk pengujian kali ini menggunakan motherboard Gigabyte Z390 Aorus Extreme Waterforce. RGB dapat disetel dan disinkronkan dengan pad RGB lainnya. Yuk langsung aja kita coba. Kesimpulan yang dapat kita berikan pada pengujian kali ini adalah SSD ini bukan diperuntukkan bagi kalian yang ingin memiliki SSD dengan performa yang tinggi. Karena menurut kami performa SSD ini tidak jauh berbeda dengan SSD sejenis lainnya. SSD ini lebih mengusung atau menonjolkan tampilan yang sangat menarik menurut kami dibandingkan dengan performanya. Seperti yang kita kasih tahu di awal, SSD ini lebih diperuntukkan untuk kalian yang ingin mencari tampilan lebih keren atau menarik. Tetapi bukan berarti SSD ini memiliki performa yang jelek juga loh. Performanya boleh dikatakan dari hasil pengujian SSD ini memiliki performa yang sedikit di atas rata-rata. Oh iya, SSD ini memiliki keunggulan lainnya, yaitu dengan pengontrol SATA SM2258 dari Silicon Motion dan 64L3D Finan dari Samsung membuat SSD ini memiliki ketahanan atau durability yang sangat baik. Ini adalah kombinasi yang cukup langka untuk ditemukan karena Samsung NAND biasanya itu hanya ditemukan di dalam SSD Samsung. So, gimana guys? Keren kan SSD-nya? Apakah kalian berminat untuk membelinya? Jika ingin membeli, silahkan baca di deskripsi di bawah ini ya. Sekian dulu review kita kali ini. Silahkan komen di bawah ini, subscribe,
dan likes jika kalian menyukai video ini. Bye!